Sebelumnya Bapak minta maaf belum tidak bisa menyampaikan materi karena kondisi kesehatan dan macam kendala lainnya pada saat ini, dan ke depan mudah-mudahan bisa menyampaikan sampai selesai dan Bapak pun nggak punya hutang untuk semester ganjil ini ya. Kalau toh nggak puas, nanti akan disusulkan dengan materi-materi yang lebih jelas lagi. Oke. Untuk sore hari ini, Bapak mau menyampaikan materi kinematika dengan metode, dengan caranya dengan percepatan. Kemarin membahas masalah kecepatan dan sampai titik bantu sudah. Nah, sekarang membahas tentang percepatan. Gimana apa sih percepatan? Percepatan kan namanya percepatan A. Bahasa Inggrisnya acceleration kan ya. Nah, ini percepatan. Kalau di kinematika, percepatan itu ada dua. Ini kinematikin, ini percepatan itu A itu ada dua. A normal dan A tangensial. Percepatan normal dan percepatan tangensial. Apa yang dikatakan percepatan normal? Yang percepatan normal ini rumusnya adalah R dikalikan omega kuadrat. R dikalikan omega kuadrat. Artinya jarak dikalikan kecepatan sudut kuadrat. Itu normal. Nah, yang A tangensial ini rumusnya R kalikan alfa. Jarak dikalikan percepatan normal tangensial. Namanya percepatan sudut tangensial. Namanya alfa. Ini satuannya, kalau omega kan satuannya rad per detik. Ya, kalau omega kuadrat jadi rad per detik kuadrat ya kan ya, atau seper detik kuadrat. Kalau ini langsung seper detik kuadrat per second kuadrat. Nah, untuk percepatan kinematika ini dicampur, percepatan adalah percepatan normal ditambah percepatan tangensial. Maka rumusnya R dikalikan omega kuadrat ditambah R dikalikan alfa. Dikalikan alfa ini rumusnya kuadrat yang satu ini ya. Normal ini kuadrat. Hafalah ini, hafal rumusnya gampang. Nggak neko-neko, gampang. Sehingga nanti persamaannya harus mengandung normal dan tangensial. Kalau hanya normal aja berarti tangensialnya nggak ada. Kalau tangensialnya ada berarti normal tidak ada, banyak gitu ya. Oke. Itu yang pembahasan awal dari basic dari percepatan. Ini bisa diuraikan kan, R kalikan omega kalikan omega, maka jadi kecepatan. Ini kan kecepatan nih. Kalikan omega, kan gitu kan gampang ya, ditambah bisa diacak-acak lah, rumus itu bisa di ini R kalikan alfa gitu. Bisa kayak gini nantinya, kecepatan kali omega. Karena R kali W itu kan kecepatan.
Yaitu kecepatan ini ada sama dengan R kalikan omega kemarin, kan gitu ya. Seperti itu ya. Kak, ini bisa seperti ini, bisa diuraikan. Dasarnya semua ngambil dari persoalan-persoalan dasar nantinya. Nah, yang bikin ribet itu adalah nanti gimana menguraikan dari persamaan normal ke tangensial, dari yang sederhana sampai yang tidak sederhana. Itu yang dipikirkan. Oke? Itu yang dasar ilmunya itu ya. Kita bahas contohnya, kita mulai dari nol, mulai awal lagi. Nah, karena ini harus melalui kecepatan, maka percepatan itu harus diuraikan dari mulai kecepatan. Tanpa kecepatan diuraikan, tanpa ketahui kecepatan diuraikan, no sense percepatan bisa dikerjakan. Jadi harus ngurut dari kecepatan ke percepatan. Ini pembahasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada soal langsung percepatan aja. Nggak dibahasnya dari kecepatan. Kita contohnya yang sederhana yang kemarin gitu ya. Sederhana ini silinder, ini pin, ini titik A, ini ada omega, contoh omega 2, batang 2, batang 3, batang 4, gitu kan ya? Gitu ya. Ada yang hitam ya, ada. Ada 3 warna ya. Sehingga pembahasannya satu adalah analisa kecepatan pertama kali. Ya biasa kan, VA sama dengan omega 2 dikalikan R2 kan. Ini dapat harganya, angka ini sama kecepatannya. Berarti kecepatannya ke sini. VA-nya. Itu VB-nya dengan VA tambah VBA ya. Jadi arahnya ke sana. Yang sudah dilakukannya. Jadi itu VA, VBA, VB ya, ini VB. Ini adalah VBA. VBA, VBA. Ini adalah VA nih, OP gitu kan ya. Ini kan tegak lurus batang 3 ini. VBA. Itu yang dibahas dari awal-awal. Kita karena papan tulisnya kecil maka saya hapus-hapus. Berarti sudah dianalisa kecepatannya, yaitu mendapatkan harga, arah, dan besar. Berarti kan itu. Ini jangan dihapus. Sekarang menjadi yang kedua. Berarti setelah itu kita mencari yang kedua. Pakai yang hitam. Berarti yang kedua adalah analisa percepatan. Itu AA sama dengan AA normal ditambah AA tangensial. Kita lihat soalnya bahwa di sini tidak ada alfa. Adanya omega 2 yang diketahuinya. Ya. Tapi nanti bisa dicari percepatan sudut, percepatan sudutnya di batang 3. Oke, berarti AA-nya A sama dengan A kecil sama dengan AA normal sama dengan omega 2 dikalikan R2 dikuadratin. Berarti ini kalau normal perlu diketahui arahnya, ini besarnya, ini kan besarnya. Lalu arahnya dari A ke 0
Jadi dari sini ke sini. Set. Ini namanya AA normal. Kalau AA tangensial berarti ke sini. Ke sana. Jadi tegak lurus batang. AA tangensial ini mendengar tegak lurus batang 2. Jadi kesimpulannya, jadi arah percepatan normal itu searah batang. Lalu arah percepatan tangensial adalah tegak lurus batang tersebut atau sama dengan arah kecepatan. Kecepatan kan sama-sama tegak lurus batang tersebut. Ini VA contoh VA-nya. Ini kan tegak lurus batang 2-nya. Gitu. Jadi yang disamakan arah percepatan tangensial itu nanti arahnya akan sama dengan arah kecepatan. Nah, kalau percepatan normal itu harus sejajar dengan batangnya. Kalau silinder itu sejajar dengan silindernya. Nggak akan bakalan percepatan silinder ke atas gitu, nggak bakal. Berarti dia akan normalnya kalau dengan silinder. Dan di sini di batang, nah seperti itu nanti kita bahas seperti apa arah-arahnya yang perlu diketahui. Ini yang perlu dasarnya itu. Sehingga bisa dilihat dari sini. Nah, dari sini akan keluar grafik kan? Grafik percepatan kan? Percepatan. Itu normal berarti dari titik sini ke bawah, set gitu. Ini AA normal. Yang besarnya adalah omega 2 dikalikan R2. Kita katakan segini, dah. Berarti ini adalah OA, bukan OV. Kalau ini adalah OV untuk kecepatan. Kecepatan yang ini untuk percepatan, makanya OA gitu. Sampai sana sudah kita bahas, oke? Lalu yang kan ini ada 2, baru AA kan. Jadi AA, AB kan sama dengan AA ditambah ABA. Jadi AAB percepatan di B sama dengan percepatan di A ditambah percepatan di BA. Karena ini BA. Maka ini diuraikan nih. AB normal ditambah AB tangensial. Ini diuraikan nih udah tetap ini berarti A normal yang ada karena alfanya tidak ada. Yang ini diuraikan lagi ABA normal ditambah ABA tangensial. Nah, di sini nih kadang-kadang yang kita menguraikannya agak susahnya ya. Nah, AB normal kan bisa dicari dengan apa? Tadi. Nah, kalau A normal itu adalah V kali omega ya. Omega. Ya. Berarti ini AB normal, omeganya ada enggak? Berarti 0 kan? Enggak ada omeganya AB. VB-nya contohnya nih AB normal. Ini berarti kan VB kan? VB kalikan omega. Omeganya kan 0 nih. 0 sama dengan 0. Berarti 0. Berarti yang ada AB tangensial. AB tangensial baru arahnya aja. Kemana arahnya? Ini sejajar
silinder. Kalau tangensial itu kalau untuk silinder itu sejajar dengan silinder. Tidak tegak lurus sama silinder itu. Ya. Nah, nanti setelah ketahuan, oh ini sejajar silinder. Sebelum sama dengan loh, berarti mulainya dari 0 ya. Set gitu. Lalu A normal sudah ada ini. A normal. AB normal adalah V B A dibagi BA. VBA kuadrat dibagi BA. Kita lihat. V kali omega. Apa namanya, kecepatan ini sama dengan R kalikan omega ya. Kalau VB ini satuannya apa? Sentimeter apanya per detik gitu ya. Kalau VBA kuadrat dibagi BA. Berarti ada sentimeter per detik kuadrat dibagi sentimeter kan gitu kan? Ya. Ini dikuadratin gitu. Nah, berarti dibagi jaraknya kan? Berarti ini sentimeter kuadrat per detik kuadrat dibagi sentimeter. Ini bisa coret satu, ini coret satu sama dengan sentimeter per detik kuadrat. Jadi rumus ABE normal bisa diganti dengan VBA kuadrat dibagi BA. Oke. Arahnya gimana? Dari B ke A, dari B ke A sana. Ini arahnya ke sana. Ini A, B, A normal. Yang besarnya VBA. VBA-nya berapa? Dari sini. VBA-nya bisa diukur, dikalikan berapa skalanya, dimasukin ke sini, dikuadratin, dibagi jaraknya dari sini ke sini. Dapatlah angka. Dan arahnya sudah tahu ke arah A. Sehingga mulainya dari A normal, jadi arah ke sana. Nah, contohnya besarnya segini, contohnya. Dapat harga arah ke atas, dapat harganya dari ini kuadrat dibagi jaraknya. Oke, udah angka ini. Ditambah AB tangensial, B tangensial, set tangensial. Nanti ketemu di sini. Nah, inilah namanya AB tangensial. Atau sama dengan AB. Sampai sana. Sementara biar waktunya juga terbatas. Ya, cukup jelas cara-caranya, jadi urutannya. Tetap kita harus tahu kecepatan, tetap harus tahu grafik kecepatan, dan harus tahu juga bahwa norm ini tuh satuannya tidak boleh berubah, cm per detik kuadrat. Cm per detik kuadrat. Ya. Oke. Oke, yang ini AB tangensial tinggal kesanain, ketemu titik pertemuan dari sini ke sini. Yang ini tegak lurusnya tangensial. Nah, ini namanya A, B, A tangensial kan ya, arahnya ke sini. Besarnya dari sini ke sini besarnya. Ini ABA normal. ABA normal. Gitu. Jadi nggak ke sini larinya, tapi ke sana. Oke, sampai itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.